Kesannya mulia, kesannya luhur sekali ketika jaksa mengajukan tuntutan bebas terhadap terdakwa, terhadap Ibu Supriyani. Tapi mari kita coba cek ulang kalimat atau susunan redaksional yang digunakan oleh jaksa penuntut umum di dalam tuntutannya. Jaksa menyimpulkan bahwa walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat atau mens rea pada diri Ibu Supriyani, pada diri terdakwa. Perbuatannya terbukti, namun niatnya tidak terbukti. Anehnya ketika jaksa mengatakan bahwa niat Ibu Supriyani tidak berhasil dibuktikan, jaksa justru melompat menyimpulkan, bahkan tepatnya mengasumsikan bahwa pukulan yang dilakukan oleh Ibu Supriyani niscaya dilatar belakangi oleh niat baik. Dia memukul siswa bukan dengan itikat buruk, bukan dengan niat jahat, melainkan semata-mata untuk mendidik anak didiknya. Dari kalimat tuntutan jaksa sedemikian rupa, kita bisa pahami bahwa jaksa tampaknya berpatokan pada adagium bahwa seseorang tidak terbukti melakukan sebuah perbuatan pidana ketika niatnya tidak bisa dibuktikan, ketika niatnya tidak bisa diungkap. Namun, apakah benar bahwa tuntutan jaksa, yaitu Ibu Supriyani bebas, akan serta-merta memunculkan kebahagiaan di hati Ibu Supriyani dan penasihat hukumnya? Perkiraan saya tidak. Justru Ibu Supriyani lewat tuntutan jaksa sedemikian rupa akan terkunci dalam sebuah persepsi bahwa inilah terdakwa yang sudah memiliki pemahaman penuh sekaligus memiliki kehendak penuh ketika dia mengarahkan pukulannya ke tubuh siswa. Pukulan itu bukan merupakan ketidaksengajaan, pukulan itu juga bukan merupakan kelalaian, pukulan itu sepenuhnya kesengajaan. Ibu Supriyani dianggap paham, artinya dia punya cognitive competence. Ibu Supriyani juga dianggap berkehendak, dia punya volitional competence. Dengan adanya dua kompetensi semacam itu, maka sah sudah. Sekiranya Ibu Supriyani dihukum bersalah, hukuman yang akan ditimpakan kepadanya justru hukuman yang terberat. Ibu Supriyani dianggap intentional, punya niatan. Ibu Supriyani dianggap purposeful, dia punya tujuan untuk menyakiti siswa. Tapi anggapan bahwa menyakiti siswa itu disanggah justru oleh jaksa sendiri dengan mengatakan bahwa pukulan dilakukan oleh terdakwa atau oleh Ibu Supriyani semata-mata dengan niat baik, yaitu mendidik muridnya. Pertanyaan yang muncul berikutnya adalah, kalau memang pukulan itu dilakukan dengan niat baik, apa sesungguhnya kenakalan yang sudah dilakukan oleh siswa tersebut? Bentuk kedegilan semacam apa yang lantas pantas untuk dikenakan sanksi mendidik dengan cara memukul? Sulit bagi saya untuk membayangkan bahwa ketika Ibu Supriyani diposisikan sebagai guru yang telah memukul siswanya dengan tujuan baik, maka pada saat yang sama, sadar tidak sadar ataupun sengaja maupun tidak sengaja, sesungguhnya sang siswa juga sudah terpotret sebagai seorang anak degil, seorang anak badung yang melakukan kenakalan sedemikian rupa sehingga satu-satunya cara yang bisa dilakukan untuk menghentikan kenakalan itu adalah dengan cara memukulnya. Memukulnya dengan sapu. Sah sudah. Perkiraan saya bukan hanya Ibu Supriyani yang merasa dirugikan oleh tuntutan jaksa. Tuntutan yang sama pun pada dasarnya akan merugikan siswa karena memposisikan siswa sekali lagi sebagai murid yang tidak bisa diatur, sebagai murid yang sangat badung, sebagai murid yang luar biasa degil, sehingga hanya pukulan yang akan bisa membuatnya berhenti melakukan kenakalannya itu. Pada akhirnya, kita dihadapkan pada dua pertanyaan. Pertama, terlepas dari perkara Ibu Supriyani, hingga berapa derajat sesungguhnya kita bisa memaklumi adanya pukulan dalam kurung kekerasan fisik dilakukan oleh guru terhadap muridnya? Kapan gerangan sebuah kenakalan dianggap layak, dianggap pantas untuk kemudian ditertibkan dengan menggunakan pukulan, dengan menggunakan kekerasan? Dan pertanyaan yang kedua, apakah adil ketika seorang anak di rumahnya tidak pernah dididik dengan cara pukulan sama sekali oleh orang tuanya? Namun begitu sampai di sekolah, anak justru dikenakan perlakuan berupa pukulan dan diklaim itu sebagai cara untuk mendidik siswa. Apakah adil
bahwa orang tua yang tidak pernah mengenakan pukulan ke anak dipaksa untuk menerima, dipaksa untuk memaklumi, dan dipaksa untuk bertoleransi terhadap guru yang mempraktekkan pukulan dalam kurung kekerasan fisik terhadap anak didiknya. Perkara Ibu Supriyani yang dari hari ke hari makin pelik, dari hari ke hari makin berat ini menjadi sebuah poin penting, menjadi sebuah pengingat penting bagi kita tentang betapa pentingnya kita punya keinsafan bahwa pukulan atau kekerasan fisik lainnya sesungguhnya adalah terlarang. Itu bunyi peraturan, itu bunyi undang-undang. Bahwa kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual adalah pidana, adalah terlarang. Dan pelakunya, semestinya siapapun itu, sepatutnya mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana pula.